Love-hate relationship antara Presiden Amerika Serikat nih yang ada di sebelah saya dan juga Presiden Tiongkok Xi Jinping. Ini hubungannya memang sejak awal tahun ini atau sejak tahun kemarin kayak ABG gitu loh, benci-benci tapi rindu. Sebenarnya 3 bulan yang lalu keduanya ini sudah mulai membaik hubungannya, sudah mulai mau ada kesepakatan perdagangan antara keduanya setelah panasnya perang dagang membara antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok. Buruk lagi hubungannya gara-gara corona. Tapi Anda lihat nih, selain ada gambar Presiden Trump, Presiden Xi Jinping, ada satu lagi di sini, gambar Presiden Rusia Vladimir Putin. Kira-kira siapa ya yang jadi pihak ketiga antara ketiganya? Tapi ingat, saya tegaskan lagi, ini bukan urusan masalah cinta-cinta ABG, tapi bagaimana sebuah pernyataan pemimpin negara yang besar, negara maju sangat berpengaruh kepada keberlangsungan dunia usaha dan juga ekonomi secara global. Kita akan ulas, saudara, dalam love-hate relationship. Yang pertama, jadi beberapa waktu lalu Donald Trump nih pernah ngomong bahwa dia yakin banget virus corona ini datangnya dari Tiongkok. Ini adalah senjata biologis punya Tiongkok dari laboratorium di Wuhan, dan Trump ini kekeh banget akan mengirim penyelidik untuk menyelidiki benarkah si virus corona ini bocor dari Wuhan. Lalu dia juga menuduh Tiongkok menyembunyikan data dan semua dilakukan demi cuannya Tiongkok. Xi Jinping marah dong, dia nggak mau terima. Jadi dia bilang enak aja tuduhan kayak gitu, nggak benar gitu. Sementara emang Trump nih dari awal selalu bilang China virus sampai sempat dikritik oleh media Amerika. Kenapa sih sampai ngomongnya virus Cina, dan Donald Trump bilang bahwa karena memang asalnya dari Cina dan dia kekeh sekali bahwa ini adalah senjata biologis punya Tiongkok. Lalu setelah Donald Trump menuduh Tiongkok seperti itu, Xi Jinping langsung ngadu ke temennya yaitu Vladimir Putin. Dia tahu banget nih harus ngadu ke siapa untuk setidaknya cari koalisi, cari teman gitu ya yang bisa ngebelain dia. Mengadulah Xi Jinping ke Vladimir Putin yaitu Presiden Rusia, telepon nih beberapa hari yang lalu, dan sebenarnya hubungan antara keduanya sudah akrab sekali di bulan ini sampai terhitung 2 kali melakukan hubungan telepon untuk membicarakan soal bagaimana pengawasan ataupun pengendalian Tiongkok di negaranya masing-masing. Nah, jadi yang pertama, Xi Jinping ngadu ke Putin bahwa dia ini kalau ada siapapun yang melakukan upaya politisasi pandemi akan merusak kerjasama internasional. Sementara Vladimir Putin menjawab dan membalas dan memuji bahwa apa yang dilakukan oleh Xi Jinping selama ini untuk mengatasi wabah COVID-19 ini sangat konsisten dan efektif. Vladimir Putin juga menyindir bahwa jangan sampailah ada yang bilang dan menuduh bahwa Tiongkok nih yang jadi penyebarnya. Dia nggak bilang sih itu siapa, tapi sudah pasti itu mengarah ke Donald Trump yang baru saja menyatakan akan melakukan penyelidikan ke Wuhan. Dengan perang yang dilakukan antara ketiganya ini sebenarnya bukan hanya soal masalah tadi perang dagang, lalu juga corona, tapi juga masalah minyak, saudara, ujung-ujungnya. Di mana ketiganya ini juga terutama Rusia dan juga Amerika Serikat merupakan produsen minyak yang cukup besar. Dan perang yang terjadi di negara-negara besar ini akhirnya membuat dan berdampak pada harga minyak. Kita tahu kemarin harga minyak sempat menyentuh negatif di bawah $0 Amerika Serikat per barel. Padahal itu adalah patokan yang biasanya dipakai oleh minyaknya Amerika Serikat, yaitu West Texas Intermediate. Akhirnya karena Anda bisa bayangkan harga minyak menjadi 0 atau di bawah $0 Amerika Serikat per barel, bahkan negatif sempat menyentuh 37 dolar Amerika Serikat per barel. Ini akhirnya negara-negara sepakat untuk mengurangi produksi. Kenapa? Karena sebenarnya tempat-tempat atau kilang-kilang minyak para produsen minyak ini tuh sebenarnya udah penuh, tapi mereka tetap aja ngegenjot produksinya. Padahal sebenarnya nggak ada yang menyerap produksi mereka karena negara-negara lain sebenarnya juga lagi melambat ekonominya. Udah ekonominya melambat, tidak ada penerbangan yang biasanya menyerap produksi minyak paling banyak. Akhirnya itu minyak-minyak yang ada di kilang minyak itu nggak ada yang bisa beli. Para produsen pun akhirnya ngejual, ngobral nih minyak mereka ke negara-negara, siapa deh yang mau beli terserah, sini gue jual.
malah bahkan istilahnya kayak dikasih cashback, buyback gitu ya, cashback untuk para negara-negara yang mau ngebeli. Nah, akhirnya nih negara-negara ini mempunyai keputusan untuk mengurangi produksi minyak mereka agar harga minyak tetap terjaga. Amerika Serikat mau mengurangi 250.000 barel per hari, Kanada 350.000 barel per hari. Nah, yang paling besar ini tentunya aliansi OPEC, besar sekali, dan mereka akan mengurangi juga cukup besar, 9,7 juta barel per hari, terutama Arab Saudi, raja minyak akan mengurangi produksinya. Dan yang terakhir, negara-negara G20 termasuk Brasil akan mengurangi 1,3 juta barel per hari. Terus harga minyak udah turun nih, banyak yang bilang nih netizen, kok kita nggak turun-turun sih harga BBM-nya, kenapa? Nah, itu nggak ujuk-ujuk saudara. Jadi menurut Direktur Utama Pertamina, kami tidak bisa stop produksi kilang ke hulu. Harga produksi jauh lebih tinggi ketimbang harga minyak mentah ini. Akhirnya kenapa harga minyak di Indonesia tidak bisa ujuk-ujuk turun? Anda lihat saudara, ini adalah harga minyak kemarin kami ambil West Texas Intermediate selama 1 bulan. Anda lihat bahwa harganya padahal di awal Maret sempat masih menyentuh 23,36. Ini sebenarnya juga udah rendah karena waktu itu turunnya gara-gara perang antara Arab Saudi dan juga Rusia. Tapi kemarin untuk kontrak pembelian harga di bulan Mei sempat menyentuh minus 37 dolar Amerika Serikat per barel. Jadi ini perang antar negara-negara besar membuat ujung-ujungnya apa lagi sih? Ekonomi dunia lagi.